Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengangkat satu pokok bahasan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul penghayatan dalam penderitaannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, fenomena dan peristiwa yang terjadi di dunia kita hari ini, kejadian demi kejadian, tragedi demi tragedi yang terjadi, seharusnya membuat manusia, seharusnya membuat kita semua itu gemetar dan mulai untuk menyadari bahwa dunia kita hari ini itu semakin ke depan bukan semakin baik, itu semakin buruk. Alkitab katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu, Bapak, Ibu, dan saya, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu, Alkitab kita telah mengatakan bahwa dunia ini akan hancur. Dunia kita ini akan binasa. Dan orang-orang percaya yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan menyadari keadaan ini. Bapak Ibu menyadari apa tidak ini? Sebenarnya Bapak Ibu juga menyadari bahwa dunia kita bukan semakin baik. Alkitab mengatakan orang-orang yang menantikan dan yang mempercepat hari Tuhan itu menyadari bahwa dunia ke depan bukan semakin baik. Dunia akan terus bergoncang sampai pada hari kebinasaannya. Wajah dunia telah diwarnai dengan gempa bumi. Waktu terjadi gempa yang disertai dengan likuifaksi itu di mana, Pak? Di Palu ya? Selama saya hidup, baru pertama kali saya melihat gempa disertai dengan likuifaksi. Itu tanah menjadi air. Itu teman-teman saya rumahnya yang tingkat ambles hilang. Dulu tempatnya di sini, sekarang tempatnya di sono. Wajah dunia diwarnai dengan tsunami. Bapak Ibu kalau melihat tsunami Aceh beberapa waktu yang lalu, itu menggetarkan jiwa. Apalagi pada waktu ditampilkan di media disertai dengan lagu yang pilu. Ya kan? Lagu yang pilu itu rasanya kalau saya melihat menyayat jiwa. Begitu banyak mayat yang hanyut oleh arus, belum dieksekusi. Ini wajah dunia kita, Bapak Ibu. Tanah longsor di mana-mana, kebakaran hutan, banjir, tiba-tiba lagi enak-enak tidur, tiba-tiba suara gemuruh habis. Krisis ekonomi dan sosial yang mengancam dunia hari ini. Belum lagi terorisme, wabah virus yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Hari ini muncul lagi virus corona. Tahun-tahun lalu jumlah manusia masih belum banyak, tapi tercatat hampir sepertiga manusia di bumi mati karena virus. Hari ini terulang lagi virus corona, COVID-19. Belum lagi perang. Ini lagi menunggu puncak-puncaknya Cina dengan Amerika. Bisa-bisa perang dunia ketiga meletus. Inilah wajah dunia kita, Bapak Ibu. Dunia yang sedang menunggu kehancurannya. Dan kebenaran ini diakui dan diyakini oleh seluruh umat beragama. Di dalamnya termasuk orang Kristen. Semua umat beragama percaya bahwa dunia ini akan hancur dan binasa. Di dalamnya orang Kristen pun juga meyakini bahwa dunia kita juga akan binasa. Kalau kita membaca ayat ini kan rasanya hidup ini gak boleh sembarangan. Amin. Kebenaran yang barusan kita baca dalam 2 Petrus ini tidak bermaksud untuk Bapak Ibu pesimis hidup ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu ketika mendengar kebenaran ini kita dipacu untuk lebih giat lagi berjuang. Tidak boleh main-main dalam kehidupan ini. Seperti Rasul Paulus mengatakan supaya kelak ketika kita menutup mata kita mendapat perkenan Bapa di surga. Jangan sampai ketika dunia ini terus menunjukkan gejala-gejala akan hancur,
Kita nggak sadar, kita nggak siuman. Kita tetap ceroboh hidup sembarangan, hidup suka-suka sendiri. Nanti ketika hari Tuhan datang, kita mulai pukul kepala, menyesali. Kenapa ya kok tidak dari dulu saya bertobat? Kenapa dari dulu saya tidak membenahi diri untuk mengejar kehidupan supaya Bapak memperkenalkan kehidupan saya? Rasul Paulus berusaha terus. Dia mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 15, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia berjuang supaya dia mencapai satu titik, memiliki kehidupan yang serupa dengan Dia. Dia berjuang mengejarnya, berusaha untuk menangkapnya, supaya ia dapat memiliki kehidupan yang dapat menyukakan Bapa di surga. Dia mengarahkan pandangannya, dia mengarahkan tujuan hidupnya hanya kepada kerajaan surga dan kehendaknya. Tentunya kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca ini seharusnya mengarahkan hidup kita untuk sama seperti Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu tidak sadar dan tidak siuman untuk berpikir demikian, maka Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kasihan, yang setiap hari mendengar kebenaran, yang memiliki kitab kebenaran, yang memiliki Tuhan yang benar, tapi Bapak Ibu tidak memiliki tekad yang benar untuk berjuang hidup seperti Yesus hidup. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kasihan yang ada dalam gereja. Hari-hari ke depan ini akan semakin jahat Bapak Ibu. Oleh sebab itu Alkitab berpesan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Artinya perhatikan baik-baik hidup kita. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tahu Tuhan, tapi memungkiri adanya Tuhan. Tetapi hendaknya kita hidup seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sudah dibilangin, dikandani, dinasehatin. Terus sering dikirimi WA Pak, pakai stiker. Wah, wis angel lagi gitu. Iya kan? Angel lagi. Sama-sama Bapak Ibu itu seperti stiker itu. Wah, angel lagi wis. Kasih dibilangin. Alkitab mengatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan hidup kita agar kesempatan yang diberikan Tuhan dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar kita memiliki kehidupan yang mengerti maunya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi seperti orang dunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat fenomena hidup manusia di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, Bapak Ibu dan Saudara dapat menyaksikan bahwa begitu banyak orang yang hidupnya sembarangan loh. Ceroboh hidup, seakan-akan mereka tidak ada niat, tidak ada tekad untuk menjadi baik. Yang jahat tambah jahat, bener apa bener? Ya, yang fasik tambah fasik, bener apa bener? Kita sudah ngomong loh. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Kita mengatakan demikian. Saya tidak tahu sih orang-orang yang seperti ini itu sebenarnya sadar apa enggak ya, bahwa hidup ini pasti berakhir. Saya nggak tahu. Tapi kalau jujur sebenarnya mereka itu tahu. Sebenarnya mereka sadar bahwa hidup ini pasti berakhir. Sebenarnya sih. Bapak Ibu kalau melihat orang sekitar kita kan begitu kan? Wah, yang jahat tambah jahat. Ibadah tetap jalan, tapi jahatnya tetap jalan. Berdoanya seperti orang yang kenal Tuhan, tetapi jahatnya luar biasa. Nggak kelihatan sih, tapi dari buahnya kelihatan. Ada orang-orang yang rajin beribadah, tapi kejahatan, keduniawiannya, kedagingannya tetap jalan. Inilah wajah masyarakat manusia yang ada di sekitar kita. Manusia tambah jahat Bapak Ibu.
Ini contoh dulu pada waktu kejadian di Palu, itu gempa bumi yang disertai dengan likuifaksi. Sudah tahu gempa, sudah tahu bahwa bencana besar itu menunjukkan bahwa dunia ini akan hancur. Mereka masih menjara loh. Bener-bener. Sudah tahu di depan mata ini, melihat dunia ini menuju kepada kehancurannya. Masih menjara, masih berbuat jahat. Inilah wajah dunia kita, Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang-orang percaya, jangan seperti mereka. Pergunakanlah kesempatan hidup kita ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Hidup ini pasti berakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya itu punya jalan kehidupan yang ada ujungnya. Itu artinya Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan diri baik-baik. Mengapa? Karena semua manusia nanti ketika ada di ujung perjalanan hidup, kita semua itu akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu tahu banyak dituntut banyak. Bapak Ibu semakin ngerti kebenaran, semakin dituntut. Bapak Ibu jadi orang Kristen, semakin dituntut. Tetapi yang membuat saya menjadi sedih dan menjadi sangat ironi itu kepada orang Kristen sebenarnya. Orang-orang Kristen yang masih dalam gereja. Sudah tahu bahwa dunia akan semakin buruk, tahu dunia akan semakin jahat, bahkan akan dibinasakan oleh Allah. Orang Kristen tapi masih nekat, berharap agar dunia menjadi lebih baik. Ini ironis sekali. Orang Kristen tahu loh bahwa dunia semakin buruk. Dunia bukan semakin baik. Orang Kristen tahu bahwa dunia akan semakin jahat dan akan dibinasakan oleh Allah. Tahu. Tapi masih nekat berharap agar dunia menjadi baik. Hal itu ditunjukkan melalui nekatnya berdoa di hadapan Allah. Mereka menolak corona, coba. Mereka menolak kejahatan dan meminta agar Tuhan menjauhkan goncangan dan penderitaan. Pusing nggak, Bapak Ibu? Hal ini senada dengan kerinduan Lucifer. Lucifer itu berharap agar dunia tidak digoncangkan, supaya manusia lupa Tuhan. Manusia itu kalau nyaman, enak, itu lupa Tuhan. Dan Lucifer berharap itu. Lucifer berharap agar dunia tidak dihancurkan dan menjadi surga baginya. Sebab kalau jumlah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa, tadi pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Kalau jumlah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa tidak cukup, maka dunia tidak akan dihancurkan dan Lucifer tidak akan dihukum. Keadaan yang demikianlah yang dirindukan dan diharapkan oleh orang-orang Kristen hari ini, yang tidak mengerti kebenaran dan tidak dewasa sama seperti Lucifer. Berharap dunia baik, berharap dunia nyaman. Pak Saiful nggak pengen dunia nyaman. Saya berharap biar dunia terjadi menurut kehendaknya. Kalau jujur secara kedagingan, Pak Saiful tanya, Pak Saiful pengen dunia aman nggak? Kalau menurut daging saya senang. Pengen Pak aman Pak. Pengen sekali. Saya pengen damai. Kalau daging saya. Kalau saya suruh pilih, Pak Saiful pengen hidup bebas atau hidup dikendalikan Tuhan. Kalau saya suruh milih, pengen hidup bebas sebetulnya. Semau-mau gue, bener nggak? Semau-mau saya, bener nggak? Kalau suruh milih, tetapi karena saya mengerti kebenaran, maka mau tidak mau, saya harus menuruti kehendaknya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar mengerti kehendak Tuhan, melalui Alkitab yang Bapak Ibu miliki hari ini, Bapak Ibu coba selidiki, ternyata yang mengizinkan dunia bergejolak itu siapa? Tuhan Yesus loh. Yang membuat dunia bergoncang, Tuhan Yesus loh. Tetapi kenyataannya, banyak sekali orang Kristen yang ngeyel dan menentang Tuhan dan berani berkata, aku menolak, aku mengusir. Berapa kali saya diajak untuk berdoa untuk menolak corona? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ini kacau Bapak Ibu. Ayo kita baca dalam Matius 10 ayat 34. Siapa sih yang menggoncangkan dunia? Saya bacakan ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Jangan kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Siapa yang bilang begini? Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang makairan dalam bahasa aslinya. Lukas 12 ayat 49. Saya akan bacakan. Lukas 12 ayat 49. Tuhan bilang begini, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan? Api itu menyala. Tuhan datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan dia berharap supaya api itu menyala. Bapak Ibu baca lagi dalam Wahyu pasal 5 sampai Wahyu pasal 11. Itu yang buka meterai hingga bumi bergejolak siapa? Meterai pertama dibuka, meterai kedua sampai sangkakala ditiup. Itu yang bisa membuka meterai, itu hanya anak domba Allah. Kemudian Bapak Ibu, orang Kristen menentang Tuhan. Aku menolak corona. Aku menolak bencana. Padahal dengan gejolak, dengan dunia digoncangkan ini, orang-orang yang mengerti kebenaran, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, orang-orang yang mempercepat hari Tuhan, itu menyadarinya seharusnya. Dan mulai berjaga-jaga untuk menyadari bahwa keadaan dunia yang semakin buruk ini memberitahukan kepada kita bahwa hari kedatangannya semakin dekat. Oleh sebab itu janganlah kita ceroboh dalam hidup. Pak, Tuhan kan Raja Damai. Bukan Raja Damai di bumi, di kehidupan orang-orang percaya. Tolong perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah mendirikan kerajaan di bumi. Dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia. Dunia yang terkutuk ini harus digoncangkan Bapak Ibu. Agar manusia ingat penciptanya. Dan kesengsaraan itu akan membangun ketekunan kita. Sehingga menciptakan manusia yang tahan uji. Dalam pengharapan akan kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu. Bapak Ibu kalau nggak digoncang, kalau nggak ada masalah, itu adem ayem itu lupa sama Tuhan. Lupa segalanya. Bapak Ibu dan saya harusnya menyadari bahwa dunia ini akan terus digoncang sampai kedatangan Tuhan Yesus lalu dibinasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, saya dan Bapak Ibu, harus mengikuti jejak Tuhan. Setuju? Amin. Harus sepenanggungan dalam penderitaan bersama dengan Dia. Orang Kristen itu kan nggak mau menderita ya. Orang Kristen itu maunya apa? Aman, nyaman, damai, tentrem. Kalau Bapak Ibu mau memiliki keadaan seperti itu, Bapak Ibu sama seperti Lucifer. Bapak Ibu mengharapkan kenyamanan dunia ini. Bapak Ibu mengharapkan kerajaan di dunia ini. Alkitab mengatakan janganlah kamu mengharapkan dunia ini. Jangan membangun kerajaan di bumi ini. Bangun kerajaanmu di surga. Fokuskan pandanganmu kepada kerajaan Tuhan. Dunia ini akan dibinasakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa jadi orang Kristen itu hanya menikmati kenyamanan, berkah berkelimpahan, dilindungi oleh Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang tidak pernah dewasa di hadapan Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan menghendaki semua orang percaya harus dewasa. Mulai dinikmati Tuhan. Tidak bisa kita menikmati Tuhan terus. Bapak Ibu harus dinikmati oleh Tuhan. Kalau saya punya anak, berpikir anak kecil terus, sedih saya sebagai orang tua. Makanya saya sekolahkan, saya didik untuk mengerti pekerjaan rumah tangga, mengerti tanggung jawab. Saya didik anak saya oleta, cuci baju, cuci piring, ngepel, nyapu. Saya ajari dia untuk mengerti tanggung jawab, belajar. Supaya kalau kamu dewasa menjadi orang yang berhasil, lewat keberhasilanmu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau memiliki kekayaan bukan untuk dinikmati, semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya tanamkan itu kepada anak saya. Kamu tidak boleh membangun kerajaan di bumi. Bangun kerajaan di surga. Hidup itu harus berdampak. Lewat keadaan ini kita sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran harus berdampak buat sesama. Oh ternyata orang Kristennya kenal Tuhan itu beda ya. Keadaan sulit pun masih bisa menolong. Kalau Bapak Ibu berpikir seperti orang-orang dunia, orang beragama yang lain pun juga berdoa yang sama loh, sama Tuhannya. Mas Ibu kalau doa gimana? Kalau saya berdoa ya mungkin Tuhan biar kehendak menjadi. Tetapi satu hal yang saya minta kepadamu, biarlah lewat peristiwa kejadian bencana wabah COVID, keadaan ekonomi yang menghimpit, biarlah umatmu didewasakan lewat persoalan.
bukan menghindarinya dan menolaknya. Orang Kristen harus menderita sepenanggungan bersama dengan dia. Bukan dalam Roma 8 ayat 17. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kalau kita mau menerima janji Allah, menjadi ahli warisnya, maka kita harus supaya katakan amin. Baca lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, saya dan Bapak Ibu, harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, seperti apa yang telah dialami oleh Kristus, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa, kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, kita pergunakan sebaik-baiknya, supaya kita menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan manusia. Supaya kita mengerti apa yang dimau oleh Tuhan, kita menuruti kehendaknya. Karena sebelum kita ngerti kebenarannya, kita hidup semau-mau sendiri. Benar-benar. Kalau sudah punya karep, itu angel dipenggal. Hari ini diubah. Kita harus menyangkal diri. Kalau disuruh Pak Saiful suka makan jeroan atau suka makan dagingnya, saya pilih suka makan jeroan. Tapi karena Tuhan bilang, permuliakan tubuhmu. Baik kau makan, kau minum, pergunakanlah untuk memuliakan nama. Wah, itu kalau saya suruh milih, lebih senang makan jeroan. Tapi karena demi menyangkal diri, saya matikan kedagingan saya. Pak Saiful pengen damai dunianya, pengen. Tapi karena kehendaknya aku menyangkali diri, biar kehendaknya jadi. Harus mengerti Bapak Ibu. Yang mengatakan ini Alkitab loh, bahwa orang Kristen harus menderita. Bukan saya ya yang ngomong ya. Siapa yang ngomong tadi? Alkitab loh. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu aja. Alkitab mengatakan bahwa kita orang-orang percaya yang menerimanya dan mengaku diri sebagai anak Tuhan harus menderita seperti dia. Dan penderitaan yang kita alami hari ini akan mengerjakan kemuliaan kekal yang tidak dapat binasa. Katakan amin. Bahwa penderitaan yang kita alami hari ini, penderitaan ringan yang kamu alami hari ini Bapak Ibu, yang sekarang ini, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan hari ini. Bapak Ibu jangan mau tukarkan ya 70 tahun di dunia ini yang sementara dengan kekekalan. Jangan mau dibohongi sama dunia ya. Jangan mau dibohongi sama Lucifer ya. Ini kebenaran yang seharusnya membuat kita berjuang terus. Lari sekencang-kencangnya untuk mencapai garis akhir seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu masih santai, nggak bisa ngomong saya. Ini dunia sudah mau hancur, mau selesai. Kalau masih santai, pusing saya. Benar. Bapak Ibu harus melatih diri dengan serius. Berjuang supaya kita mengubah cara hidup kita yang duniawi, yang penuh dengan dosa ini, sampai kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Belajar kebenaran yang benar. Jangan ikut-ikutan. Lihat Alkitab, sudah sesuai apa belum? Temukan kehendaknya Bapak Ibu dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Belajar terus. Kalau Bapak Ibu enggak belajar, cuma ikut-ikutan terus, Bapak Ibu akan hanyut. Pak, yang bisa tahu kehendak Tuhan cuma pendeta. Enggak, saya bilang. Bapak Ibu bisa ketemu Tuhan langsung. Bapak Ibu tidak perlu untuk ketemu Tuhan lewat pengantara. Enggak, pengantara cuma satu. Namanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa ketemu Tuhan langsung. Katakan amin. Amin. Gimana caranya Pak? Latih diri kita setiap hari ketemu Tuhan. Kalau paranormal aja mau ketemu jin, itu puasa, tirakat, enggak makan di tempat sunyi. Ketemu jin kok. Ketemu setan kok. Bener ya? Apalagi kita berniat baik mau ketemu Tuhan. Maka dia yang memiliki kasih yang luar biasa akan berkenan ditemui kalau kita dengan tulus menemui dia. Usahakan itu Bapak Ibu. Latih itu. Kalau Bapak Ibu tidak melatih diri untuk mematikan sifat duniawi, ya Tuhan nggak bisa ketemu. Nggak cocok.
Frekuensinya nggak sama. Jadi orang-orang yang bisa ketemu Tuhan itu orang-orang yang benar-benar tulus untuk mau mengerti apa maunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau mematikan sifat duniawi dan kedagingan, maka saya pastikan Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tidak pernah melatih untuk mematikan keduniawian ini, kedagingan kita, maka saya pastikan bahwa Bapak Ibu tidak akan dapat mencapai standar hidup yang dikehendaki oleh Allah. Yang najis itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang cemar tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang duniawi, yang kedagingan, itu yang cemar. Itu yang najis. Makanya Bapak Ibu dituntut supaya Bapak Ibu mematikan sifat duniawi dan sifat kedagingan. Pak Saiful berat, berjuanglah bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Pak, hidup di dunia ini berat loh. Berjuang. 70 tahun kok. Enggak lama. Saya nggak terasa ini sudah 40 tahun, Pak. Nggak terasa. Setengah perjalanan saya. Saya nggak tahu usia saya berhenti di ujung perjalanan saya. Usia berapa saya nggak tahu. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melatih diri. Supaya memiliki kehidupan seperti yang Bapak kehendaki. Amin. Kalau seseorang tidak ada tekad melatih diri, kalau orang tidak ada tekad untuk berusaha melatih dirinya hidup benar, maka dia tidak akan pernah memiliki hidup yang benar. Kalau seseorang tidak ada tekad melatih diri berusaha hidup baik, maka dia tidak akan pernah memiliki hidup yang baik. Ya, sebab seseorang yang tidak pernah memiliki tekad untuk berjuang dan melatih diri hidup kudus seperti Tuhan Yesus, maka orang tersebut tidak akan pernah memiliki kekudusan. Nah, gimana bisa memiliki kekudusan? Gak ada tekad untuk berjuang kok. Contoh anak sekolah, gak ada tekad untuk pinter. Berarti dia gak ada tekad untuk belajar. Kalau gak belajar bisa pinter? Halo? Wah Pak, saya pengen bisa perbaiki mobil. Tapi gak ada tekad untuk belajar jadi mekanik. Bisa perbaiki mobil? Gak mungkin. Saya pengen Pak, pinter masak seperti istri saya ini Pak. Istri saya pinter masak Bapak Ibu. Saya pengen pinter masak seperti istri saya. Tapi saya nggak pernah belajar bumbu ini untuk apa. Ini bisa saya masak? Impossible, nggak mungkin. Begitu pula kalau seorang tidak bertekad berjuang untuk memiliki kehidupan yang kudus, maka dia tidak akan pernah memiliki hidup yang kudus seperti yang Bapak kehendaki. Saya seringkali ucapkan kalimat ini, tapi banyak yang menyangkal. Apalagi yang menyangkal ini orang-orang Kristen. Sedih saya, benar, sedih. Dia berkata, Pak, hidup kudus dan sempurna itu nggak mungkin, Pak. Namanya manusia hidup di dunia itu nggak mungkin kudus dan sempurna. Pusing saya, benar, pusing. Yang ngomong ini orang-orang rohaniwan lagi, pusing saya, benar. Saya pastikan begini loh, bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini nggak mungkin sempurna dan kudus itu nggak mungkin. Pasti orang-orang seperti ini tidak memiliki perjuangan untuk melatih diri hidup kudus agar seperti dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 Pak ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada dalam dia, maka dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Matius 5 ayat 48. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Dan banyak ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa kita harus sempurna, kita harus kudus. Bapak Ibu baca di ayat Alkitab, kalau perlu buka konkordansi. Cari kata kudus dan suci. Tuhan yang perintahkan loh. Tuhan yang suruh loh. Kemudian orang-orang Kristen bilang begini, gak mungkin Pak. Gak mungkin Pak. Gak mungkin kita sempurna Pak. Gak mungkin kita kudus Pak. Saya mengatakan begini loh, orang-orang yang seperti ini, saya kasih tahu. Dia tidak akan pernah berjuang untuk melatih diri. Hidup seperti Yesus. Orang-orang seperti ini akan cenderung itu hidup ceroboh Bapak. Orang-orang seperti ini memandang hidup seperti Yesus itu mustahil. Hidup seperti Bapa di surga itu mustahil. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak berjuang hidup seperti dia. Sepertinya melayani, sepertinya menjadi orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka memungkiri kebenaran firman. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menolak kebenaran Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini, menjelang siang ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berjuang hidup seperti dia hidup. Mau berjuang Bapak Ibu? Begitu banyak orang-orang Kristen yang sepertinya rohaniwan tapi duniawi banget.
Saya mengajak Bapak Ibu, ayo jujur dari diri sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak jujur dari diri sendiri, Bapak Ibu akan ada di satu wilayah kemunafikan, di mana kita ini seakan-akan menjadi orang yang saleh, yang suci, padahal hati kita ini busuk. Kalau kita bilang kamu itu seperti kuburan yang dilaburi warna putih, tapi dalamnya itu bangkai tulang belulang. Bapak Ibu harus berjuang seperti hidup luar dalam sama. Amin. Bapak Ibu nggak boleh membangun percintaan dengan dunia ini. Bapak Ibu harus berubah. Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang benar-benar berjuang menghayati penderitaannya dalam hidup kita, supaya ketika bencana gejala dunia ini terus datang silih berganti, kita tetap menjadi orang yang teguh dalam Tuhan, memiliki pengharapan yang kuat. Sebab penderitaanmu itu akan menghasilkan tahan uji yang membawa kita pada pengharapan kepada kedatangannya. Pak nggak mau Pak menderita Pak. Rumusnya Alkitab itu begitu, untuk dapat kemuliaan lewat penderitaan. Amin. Kalau mau selamat itu gratis Pak. Ya selamat santoso. Ya. Tapi kalau keselamatan dalam Kristus itu mahal harganya. Itu bukan barang murah. Kalau barang murah itu di mana-mana bisa didapat. Tapi kalau keselamatan itu enggak. Perjuangkan keselamatanmu. Kan selesai di kayu salib. Selesai. Artinya Bapak Ibu sudah dimungkinkan untuk diselamatkan. Selanjutnya kerjakan bagian. Andai kata dia nggak mati di kayu salib, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Semua langsung meluncur ke neraka. Semuanya. Tetapi karena dia mati di kayu salib, dia memberikan sebuah peluang kesempatan bahwa kita dimungkinkan untuk diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Nggak boleh santai. Menjadi orang Kristen nggak boleh malas. Berjuang habis-habisan sampai titik jarak penghabisan Bapak Ibu. Amin. Pertanyaan begini, pertanyaannya. Mengapa sih Pak banyak orang Kristen tidak mau berubah? Sudah tahu ini ya gejolak, apalagi ini kan lagi tren teman-teman saya pola rohaniwan, tren lagi puasa 3 hari 3 malam nggak makan, kemudian ngajari jemaatnya positive thinking, beriman. Kalau corona datang kita pasti nggak kena. Coba pusing nggak saya? Apa sih iman itu? Saya bingung. Apa sih iman itu? Dia kutip Ibrani 11. Baca sampai selesai toh. Apa itu iman itu? Kalau kamu memang beriman, kamu percaya Tuhan bisa menghalau corona, itu namanya menghina Tuhan. Kalau orang beriman, coba orang corona, coba kamu corona dicium, aku beriman diciumin. Kena lu, nggak ngerti apa itu iman. Saya pusing juga. Makanya pemuridan itu penting Bapak Ibu. Apa sih yang membuat mereka nggak mau berubah? Karena mereka tidak mau meninggalkan percintaan dengan dunia. Karena mereka tidak mau meninggalkan percintaan dengan dunia. Dunia ini terlalu nyaman. Dunia ini terlalu enak. Orang-orang Kristen seperti ini Bapak Ibu akan sulit untuk diubah. Karena cara hidup duniawi itu sudah merubah jiwanya. Orang-orang seperti ini kelihatannya rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi masih duniawi dan kedagingan Bapak Ibu. Contohnya kalau berurusan dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, yang menjadi pokok pertemuan dengan Tuhan itu cuma satu, kepentingannya dan kebutuhannya. Sama lagi ya, kalau ketemu Tuhan orang-orang seperti ini, itu cuma masalahnya, kepentingannya, kebutuhannya, keinginannya, baru dia ketemu Tuhan. Gak pernah ketemu Tuhan bilang gini, Tuhan, apa kepentinganmu untuk aku lakukan? Jarang. Jarang orang Kristen bilang, Tuhan, biar aku dapat melakukan kehendak-Mu, buat aku mengerti apa itu kehendak. Jarang orang berdoa seperti itu. Orang-orang beragama Kristen hari ini mirip dengan orang beragama yang lain dan hampir sama. Kalau saya bilang mungkin sama. Rajin ke gereja sih rajin, melayani, tapi duniawi. Pingin tahu itu kelihatan dari doanya. Orang berdoa itu kan lihat dia bagaimana dia cara mandang Tuhannya, benar nggak? Contoh, Tuhan, aku sanggup mengalahkan virus. Yang bilang tidak itu siapa? Itu sama dengan mensolimi Tuhan. Itu contoh begini loh, ada seorang profesor matematika bilang begini, Pak Profesor, engkau sanggup menyelesaikan 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh anaknya profesor, waduh, bapak saya itu hebat, dia pinter, maka saya anaknya pasti pinter. Nggak mungkin kalau kamu nggak belajar. Saya punya Tuhan yang dahsyat, pasti saya dilepaskan. Kalau kamu nggak berjaga-jaga, kena juga tahu. Paham? Paham Bapak Ibu yang di sini paham? Kita orang Kristen itu harus benar-benar memiliki cara pandang Tuhan, memiliki pengertian yang benar, supaya kita menyikapi kehidupan dunia yang semakin menipu ini. Kita tahu mana kepalsuan dan mana kebenaran. Di akhir zaman ini banyak sekali penyesat. Kalau Bapak Ibu tidak nurut kebenaran firman Tuhan, ya terserah. Saya ngomong sesuai dengan firman Tuhan.
Mari kita menyikapi dunia ini dengan kecerdasan Allah. Amin. Jangan sampai dunia bergejolak, kemudian kita masih nggak sadar, kita masih hilaf. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang kasihan yang ada dalam gereja. Pada pagi menjelang siang ini, sang baca Bapak Ibu, ayo kita hayati penderitaannya. Supaya lewat gejolak masalah di dunia ini, kita mengerti bahwa kedatangannya semakin dekat dan kita harus berubah. Seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati. Amin.